Oke, silakan. Dari kelompok Naila Aryaguna dan Rudi. Oke, silakan, Ahmad Firya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Ahmad Fikri Ramadan dan ada di kelompok saya ada Tartrisa Nugraha, Nela Radana, dan Igede Aryaguna Danaswara. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan yang akan kelompok kami buat. Yang pertama, skenario. Awalnya kami akan membuat kaos desain. Kaos ini lalu kami jual melalui platform media online seperti Instagram, Shopee, dan Tokopedia yang tentunya akan menjangkau seluruh masyarakat. Karena semakin meningkatnya penjualan kami, akhirnya kami memutuskan untuk membuat toko offline. Dan banyak sekali penjual yang membeli lalu dijual kembali untuk turis yang datang berkunjung ke Yogyakarta sebagai souvenir atau oleh-oleh. Kemudian mission and vision. Visi dari kelompok bisnis kami yaitu mengembangkan dan mengenalkan Tugu Khas Yogyakarta dengan motif di dalam kaos tersebut yang dapat dipakai oleh semua kalangan usia dan menambah lapangan pekerjaan. Kemudian misinya yang pertama, memajukan produk Nusantara dengan keunikan daerah khas setempat, yaitu Tugu Yogyakarta. Kemudian, meningkatkan ekonomi masyarakat setempat karena dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang tentunya dapat membantu ekonomi masyarakat Jogja. Kemudian yang ketiga, memperluas pengenalan keunikan daerah khas Yogyakarta. Yang terakhir, membuat kaos dengan kualitas yang tinggi dengan berbasis keunikan daerah. Nah, ini adalah contoh produk yang kami buat. Produk di sebelah kiri adalah bernama Tugu Jogja. Materialnya yang kami buat adalah katun. Nah, kalau yang ini adalah yang sebelah kanan menggunakan lambang Keraton Jogja. Ya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Atar. Price, jumlah produk, total biaya atau jumlah produksinya, jumlah produksi 100 produk, harga pokok produksi jadi 55.000 ditambah 2.870 ditambah 10.000 per 100, jadi hasilnya 29.360. Harga jual sama dengan HPP plus margin. Harga kompetitor sama dengan 25.000 sampai 45.000. Marginnya 5.640. Harga jual 35.000. Tempat penjualan kita berada di pusat kota Yogyakarta, Jalan Malioboro. Jalan ini adalah salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi oleh banyak turis. Kemudian toko kami dibangun dengan desain yang indah dan mencolok dengan harapan agar turis tertarik mengunjungi toko kami. Promosi ini contoh promosi yang kami buat. Kami akan mempromosikan produk kami melalui platform media sosial yaitu Instagram. Kami menggunakan Instagram karena hampir semua kalangan pasti memiliki media sosial tersebut, sehingga kami mampu memberitahu kepada customer tentang keberadaan produk kami dan berkomunikasi dengan customer menjadi lebih mudah. Marketing strategi, marketing segmentation. Ini kelasnya semua usia. Market target turis dalam negeri maupun luar negeri. Produk positioning untuk turis dalam negeri maupun luar negeri yang sedang
berlibur ke Yogyakarta dan membeli produk kaos ini sebagai oleh-oleh. Selanjutnya ada produk positioning. Tujuan dari dibuatnya produk ini adalah untuk memperkenalkan produk khas Nusantara kepada para turis yang datang mengunjungi Yogyakarta. Dan produk khas Yogyakarta dapat dikenal masyarakat hingga mancanegara. Yang kedua, pasar yang sudah terlalu banyak, namun kaos kami memiliki desain yang unik dan dapat menarik minat para wisatawan untuk membelinya. Selanjutnya, permasalahan yang biasa terjadi untuk pemesanan online adalah saat pemilihan ukuran dan ongkos kirim terlalu mahal. Kalau untuk pemesanan offline, kami belum memiliki permasalahan. Market targetnya itu yang pertama turis-turis dalam negeri maupun mancanegara, yang kedua anak-anak muda, dan yang ketiga seniman. Market segmentation. Kami menggunakan segmentation demografis karena pada produk ini sasaran utama konsumen atau pembeli adalah para turis yang datang dari tua hingga anak-anak muda. Sasaran utama kita adalah anak muda karena banyak anak-anak muda yang berkunjung lalu membeli oleh-oleh untuk temannya seperti produk yang kami buat. Untuk brand identity kami mempunyai slogan Jaboro Tie-Dye, yaitu ingat Jogja, ya ingat Jaboro. Itu tujuan kami itu untuk melestarikan kebudayaan Yogyakarta dengan akulturasi modern sehingga menghasilkan sebuah produk yang kaya akan estetika. Untuk struktur organisasi kami diketuai oleh seorang CEO yang membawahi production manager dan marketing manager. Untuk production manager membawahi kepala pembuatan bahan dan kepala quality control yang masing-masing membawahi pekerjaan pembuatan dan pekerjaan quality control. Untuk marketing manager mengketuai petugas sales online dan petugas sales onsite yang masing-masing mengketuai sales online media sosial dan sales onsite. Untuk budgeting kami terdiri dari biaya tetap yang masing-masing terdiri atas tenaga kerja sebesar Rp1.600.000, biaya penyusutan alat sebesar Rp9.583, biaya lainnya sebesar Rp70.000, sehingga total biaya per bulannya mencapai Rp1.679.583. Untuk biaya variabel kami terdiri dari kaos putih polos sebesar Rp2.500.000, transfer paper sebesar Rp150.000, one text kuning sebesar Rp60.000, one text ungu sebesar Rp60.000 juga, one text hitam sebesar Rp60.000, dan terakhir tinta sebesar Rp40.000. Sehingga total biaya variabel kami per satu kali produksi mencapai Rp2.870.000. Untuk sumber dana kami yang kami dapatkan pertama, kita mencari sponsorship atau modal tabungan pribadi, lalu kita menjual barang tersebut dengan media online seperti Shopee, Tokopedia, dan Instagram, lalu kita akan membuka toko offline, lalu mendistribusikannya ke reseller agar semakin banyak pembeli. Sekian dari presentasi kami, tapi sebelum kami mengakhiri, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan kelas 10 IPA yang ingin memberikan pertanyaan. Oke, sambil menunggu pertanyaan, silakan kalian mengisi untuk tanggapannya, yaitu di link yang sudah saya berikan di chat pada fitur Zoom ini. Untuk bagi kalian yang ingin melihat misalnya, tolong back ke slide berapa gitu, slide 2 atau slide 3 atau slide tentang produk dan sebagainya.
silakan saja untuk minta request-nya ke ini yang share Arya Guna ya. Nah, silakan minta share ke Arya Guna misalnya Arya tolong misalnya ya Arya tolong minta ke slide yang nomor 3 gitu. Silakan aja. Oke, silakan beri tanggapan kalian di link yang saya berikan. Terus nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan pada kelompok yang sedang mempresentasikan produknya. Pak, Ya, silakan. saya ada pertanyaan, Pak. Oke, boleh silakan Andrea. Untuk desain itu apakah akan tie-dye doang atau mungkin ada yang model kayak desain kaos polosnya dengan desain tugu itu apa gimana? Oke, silakan kelompoknya Naila, Ahmad Fikri, dan Arya Guna Atar untuk menjawab pertanyaannya Anargia. Bisa diulang lagi gak Ram pertanyaannya? Kan tadi pas bagian desain ada yang tie-dye monokrom sama yang warna-warni ya. Nah, apakah Iya, desainnya bakal tie-dye doang atau misalnya ada yang kaos polosnya gitu dengan logo Tugu Yogyakarta? kita emang bikinnya kaosnya itu desainnya tie-dye. Kalau tie-dye apa ada warna lain atau itu cuma contoh doang? Kita baru ngeluarin 2 produk doang, itu contohnya doang Ram. Sebetulnya Oke. banyak lagi. Oke, terima kasih. Oke, next question for another student. Untuk yang lainnya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke nih, tadi dari presentasinya ini ada kesalahan di online store-nya ya. Jadi permasalahannya itu kemungkinannya adalah ongkirnya yang terlalu mahal atau size-nya yang tidak sesuai gitu. Nah, menurut kalian nih untuk mengatasi masalah tersebut apa nih solusinya gitu? Oke, kira-kira untuk pertanyaan itu atau boleh yang lain memberikan pendapatnya. Jadi di presentasi yang tadi Naila, Ahmad Fikri, dan Arya Guna Atar ini bilang bahwa di online marketnya ya itu ada masalah di ongkir yang terlalu mahal atau size-nya yang tidak kemungkinan tidak sesuai gitu. Saya jawab ya, Pak. Oke, silakan Fikri. Yang pertama, kalau masalah size, seperti toko online pada umumnya, pasti kita akan memberi size chart, Pak. Jadi kalau misalnya sampai salah, itu berarti kebangetan banget dia salah baca juga. Oh gitu. Oke. Habis itu kalau yang ongkir, nah kalau tadi yang di bisnis plan kami udah mulai banyak, jadi orang yang membeli, habis itu jadi toko kami ini jadi kayak grosir gitu Pak, terus udah banyak yang jual-jual di luar kota, jadi mungkin garis ongkir bisa dipilih toko yang paling terdekat sama rumah kita mungkin Pak. Oh, oke, jadi pakai konsep reseller gitu ya? Iya Pak. Oh, oke. Oke teman, ini dari Fikri, jadi ada untuk ongkir bisa pilih dari reseller terdekatnya. Untuk size-nya, untuk online ini ada size chart-nya. Jadi kalau masih salah juga, mungkin tadi apa keterlaluan gitu ya. Oke. Kadang-kadang kita kadang-kadang untuk pakaian atau kaos itu ukurannya biasanya apa nih S gitu ya, S, M, L gitu atau XL gitu. Nah mungkin biar tidak salah juga gitu ukurannya. Nah ini bisa mendeskripsikan, jadi lebih dideskripsikan
Misalnya lengannya itu panjangnya berapa senti gitu, atau pundaknya itu dari leher ke pundak itu berapa senti gitu, atau panjang ke bawahnya itu berapa senti gitu, sehingga konsumen bisa bisa apa namanya membayangkan bahwa oh ini panjangnya sekian senti. Kadang-kadang ada beberapa produk untuk kalau kita membuat SML dan Excel aja kadang-kadang itu berbeda-beda gitu antara satu produk dengan produk lain gitu. Nah, jadi yang tadi Ahmad Fikri bilang itu oke gitu. Maksudnya ada size chart-nya gitu. Tapi mungkin untuk bisa memperjelas lagi itu bisa lebih mendeskripsikan tentang size-nya gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi dari kelas 10 IPA? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Untuk tanggapannya baru ada 7 partisipan. Silakan, ini lebih dari 7. Ini ada 29 di kelompok yang presentasi 4, 5 sama saya berarti 25, 29 dikurang 5. Jadi harusnya ada 24 tanggapan. Ini baru 1 2 3 4 5 6 7 8, baru 8 tanggapan. Untuk tanggapannya saya bacakan tanggapannya. Presentasinya sudah cukup baik, namun usaha di bidang tie-dye ini tidak hanya bersaing dalam segi inovasi desain, tetapi juga harga dan kualitas. Karena sudah banyak sekali produk kaos tie-dye dengan harga terjangkau dan kualitas bersaing di pasar perekonomian. Terlebih lagi untuk outlet yang berada di tengah kota mungkin dapat ditingkatkan kembali untuk desainnya agar tidak monoton. Oke. Terus next-nya bagus, saya suka slogannya. Slogannya akan membuat pembeli atau yang melihat bisa mengingat. Oke, next-nya lagi. Untuk harga kaosnya sudah sangat terjangkau, tetapi Jogja itu sendiri tidak ditampilkan di dalam kaos. Gitu. Next-nya, presentasi dan produknya bagus, tetapi menurut saya lebih baik lagi jika diperbanyak desain kaos agar banyak variasi yang dapat dipilih oleh pembeli. Next-nya lagi, presentasi dan bisnis plan-nya sangat menarik, membuat produk dapat menangani problem yang ada dalam industri tersebut dengan baik. Oke, next-nya lagi, produknya bagus dan menarik, presentasinya juga cukup bagus dan lancar. Terus produk ini juga dapat lebih mengenalkan Jogja kepada turis yang berkunjung. Oke, next. Untuk produk yang diperjualbelikan memiliki motif yang keren. Namun untuk pemilihan warna sebaiknya juga harus diperhatikan. Jika saya lihat untuk contoh produk, logo terlihat sedikit menyaru dengan warna kaosnya. Oke. Terus mungkin saya tambahkan motif dan bajunya agar lebih bervariasi next-nya. Next-nya lagi, presentasi sudah bagus, mungkin perlu dikembangkan lagi karena motif-motif seperti ini sudah banyak dijual. Oke, ini tanggapan yang masuk di saya, itu tanggapannya seperti itu. Lebih ke arah motif, jadi motifnya mungkin belum menonjol ya dibandingkan dengan produk-produk sejenis gitu. Untuk harganya, ini harganya masih moderat ya, Naila, Ahmad Fikri, Arya Guna, dan Atar. Artinya tidak terlalu murah, juga tidak terlalu mahal ya. Halo, harganya gimana nih? Naila, Ahmad Fikri, Arya Guna, dan Atar. Harganya masih di tengah-tengah ya, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah ya.
Iya Pak, standar Pak harganya Pak. Oh, harganya, ya, oke nih harganya ini 35.000 ya, marginnya 5.640 dengan HPP-nya 29.360. Ini produksinya 100 piece. Oke, kalau mau harga jual yang sama dengan margin yang lebih besar, nah mungkin nanti jumlah produksinya nih bisa ditingkatkan. Oke, ada lagi yang mau memberikan tanggapan atau mau memberikan pertanyaan? Silakan, Pak. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Silakan di stop share untuk Naila, Ahmad Fikri, Aryaguna, dan Atar. Oke, silakan beri applause dengan memberikan emoticon kepada kelompok Naila, Ahmad Fikri, dan Aryaguna, dan Atar. Oke, ada lagi yang ingin mempresentasikan kelompoknya setelah Naila, Ahmad Fikri, Aryaguna, dan Atar? Repliko Jis? Untuk saya, Pak. Oh, oke. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Firman dan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini, kelompok kami yang terdiri dari saya, Naura Lupna, Indira Biarkah, Talita Keisha, dan Velia Hanina akan mempresentasikan produk kami yaitu WEPA. Dari tahun ke tahun, sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan menyebar di sekitar lingkungan, baik dari samping jalan, di lahan kosong, maupun di perairan seperti di sungai dan laut. Selain merusak pemandangan, sampah-sampah plastik ini juga memiliki sifat yang sulit diurai sehingga dapat mencemari air dan tanah di sekitarnya. Nah, oleh karena itu, kami membangun sebuah perusahaan kerajinan sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Kami perkenalkan WEPA atau kepanjangan dari wayang topeng plastik bekas, merupakan sebuah inovasi produk kerajinan olahan plastik bekas yang berbentuk gantungan kunci. Moto kami untuk produk ini adalah cinta budaya, cinta lingkungan. Di kanan slide ada contoh-contoh produk yang kami buat, berjumlah 5 gantungan kunci dan memiliki warna utama dari plastik bekas yang berbeda-beda. Visi dari usaha kami adalah menjadikan perusahaan kerajinan yang mengembangkan budaya lokal serta melestarikan lingkungan melalui produk kerajinan bahan bekas yang berkualitas. Serta beberapa misi dari kami adalah yang pertama, mempopulerkan produk kerajinan tangan bekas yang berkualitas dengan motif budaya lokal berupa wayang topeng. Yang kedua, melakukan program kegiatan Recycle with Us yang bertujuan memotivasi masyarakat untuk melestarikan lingkungan dengan mengirimkan sampah plastik mereka untuk didaur ulang dan dijadikan produk kerajinan lokal. Berdasarkan perhitungan biaya produksi, harga jual produk kami adalah Rp10.000. Menurut riset pasar, harga kompetitor kerajinan gantungan kunci adalah sekitar Rp3.000 sampai Rp15.000, sehingga kami dapat menyimpulkan produk kami dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Untuk lokasi penjualan, kami akan memilih menjual produk kami di tempat yang ramai akan wisatawan seperti di pusat perbelanjaan oleh-oleh. Hal ini memiliki tujuan untuk memperbesar peluang mendapatkan target konsumer, yaitu wisatawan baik dari dalam negeri maupun ke luar negeri. Untuk promosi penjualan, kami memilih 2 cara promosi, yaitu melalui sosial media dan mengikut sertakan produk penjualan kami di event-event kerajinan dengan tujuan memperkenalkan lebih luas lagi produk kami, yaitu WEPA. Ini ada market strategy yang terdiri dari market segmentation, market target, dan product positioning. Yang pertama ada market segmentation atau segmentasi perilaku. Segmentasi ini didasarkan perilaku konsumen seperti manfaat yang dicari,
pola pengambilan keputusan, penggunaan, dan status loyalitas dan kesediaan untuk membeli. Target pasar biasanya akan membeli produk kerajinan dari keunikan atau ciri khas yang membedakan produk ini dengan produk lainnya. Lalu ada market target, kami yaitu wisatawan dalam dan luar negeri, harga Maaf, karena tadi ada kendala, saya lanjutin sebentar. Oke, Target kami adalah dari sebuah kalangan, terutama wisatawan dari luar maupun dalam negeri, dan harga produk kami juga termasuk harga menengah, dan untuk pembelian dapat dilakukan secara online dan in-store. Yang terakhir ada produk positioning. Yang pertama, tujuan dari pembuatan produk kerajinan WEPA adalah memperkenalkan budaya lokal berupa wayang topeng sekaligus melestarikan lingkungan karena bahan yang digunakan adalah plastik bekas. Yang kedua, produk kerajinan WEPA termasuk produk pasar yang sedang berkembang. Yang terakhir, permasalahan yang kemungkinan terjadi adalah kerusakan pada produk, terutama saat pengiriman produk secara online. Selanjutnya adalah struktur organization, yang paling atas adalah CEO dan di bawahnya lagi dibagi dua, yaitu bagian manajer produksi dan manajer pemasaran. Di kiri manajer produksi, di bawahnya lagi adalah divisi quality control dan divisi produksi. Dan di bagian kanan ada manajer pemasaran, yang di bawahnya adalah divisi penjualan dan divisi promosi. Lalu selanjutnya adalah budgeting fixed cost. Yang pertama adalah listrik dan air selama 1 bulan menghabiskan jumlah total 2 juta dan penyusutan alat selama 1 bulan menghabiskan 180.000. Jadi total tiap bulannya adalah kurang lebih 2 juta 180 juta dan total tiap harinya adalah 73.000. Setelah itu kita masuk ke variable cost. Di variable cost ini ada biaya investasi dan biaya tidak tetap. Biaya investasi terdiri dari 1 mesin pencacah plastik, 1 penjualan, dan 1 mesin pemanas plastik, dan 3 kuas cat yang menghabiskan total sekitar 10.800.000. Dan total investasinya adalah 180.000. Selanjutnya adalah biaya tidak tetap, yaitu 5 kg plastik bekas, 10 cat minyak, 200 cc, 8 cat varnish, dan 250 gantungan kunci dengan total 230.000 dan total tiap bulan 8.000. Yang terakhir adalah sumber dana. Sumber dana ini kita mendapatkan dari modal pribadi, pinjaman bank, dan lalu pinjaman lembaga keuangan. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ke presentasi dari kelompoknya Indira, Naura Lubna, Velia, dan Telita. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya untuk silakan langsung ditanyakan kepada kelompoknya Indira. Untuk tanggapannya silakan diisi untuk tanggapannya pada link yang sudah diberikan. Jadi link yang tadi itu bisa diisi 2 kali. Oke, untuk saat ini tanggapannya baru ada 1 orang yang memberi tanggapan di kelompoknya Lubna. Oke, sudah ada 3, silakan. Yang ingin bertanya silakan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompoknya. Lubna, Naura, Velia, dan Telita. Oke.
Oke, untuk yang baru join, saya kirimkan linknya untuk mengisi tanggapannya atas presentasi yang tadi diberikan. Untuk permasalahan yang ada tadi dari presentasinya adalah kerusakan produk pada saat pengiriman. Nah, kira-kira solusinya apa nih untuk kerusakan produk pada saat pengiriman? Oke, silakan yang mau memberikan solusi. Tidak harus dari kelompoknya yang presentasi, yang lain juga boleh. Boleh saya jawab, Pak. Iya, silakan Lubna. Kan saat kita sebagai yang punya produknya, kalau misalnya mau mengirimkan keluar, pasti kan kita harus ngepackingnya tuh kita pastikan aman gitu, Pak. Tapi kan Oke. di ekspedisi kan kita nggak pernah tahu tuh, kali aja ada kerusakan-kerusakan. Nah, kalau misalnya jauh gitu, mungkin disarankan untuk tambah tambah packaging lain-lainnya gitu, Pak, biar makin aman. Oke. Oke, thank you Lubna atas solusinya. Ada yang mau memberikan solusi lain selain Lubna? Silakan. Oh, tidak ada ya. Oke. Benar. Jadi kalau yang tadi yang Lubna katakan, jadi kalau kerusakan produk pada saat pengiriman sebenarnya bisa diatasi dengan menggunakan kemasan. Jadi kemasan itu ada kemasan apa ya? Kemasan primer, terus di luarnya itu ada kemasannya lagi. Nah itu bisa meminimalisir kerusakan produk pada saat pengiriman. Belum lagi nanti di saat kalau kita melakukan pengiriman itu biasanya di warp lagi ya, di warp dengan plastik bubble gitu. Jadi untuk ketika menerima benturan atau kerusakan pada saat pengiriman itu bisa diminimalisir. Oke, sudah ada berapa nih? Saya lihat dulu yang sudah memberikan tanggapan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baru 5. Silakan. Ini harusnya yang memberikan tanggapan ada 24. Ini baru masuk 5 tanggapan. Oke, tanggapannya silakan diisi. 5, sekarang baru 6. Baru ada satu lagi yang masuk. Yang bingung misalnya mau lihat slide berapa, slide yang mana, itu bisa masuk ke GCR-nya. Di GCR-nya itu slide-nya bisa dibuka dan kalian bisa lihat-lihat. Kalian mau memberikan tanggapan yang di mananya, di produknya, di harganya, atau di promotionnya, silakan. Oke, saya kasih waktu berapa? 3 menit ke depan buat mengisi tanggapannya. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung ditanyakan saja.
Oke, saya bacakan untuk tanggapan yang sudah masuk ke kelompoknya WEPA. Untuk kelompok WEPA, tanggapannya yang pertama adalah motif gantungan kuncinya beragam dan tidak pasaran. Bagus. Terus next-nya visi dan misinya keren, membuat program kegiatan Recycle with Us untuk memotivasi masyarakat untuk melestarikan lingkungan. Oke, next-nya lagi produknya bagus dan sangat bermanfaat bagi lingkungan. Menurut saya seharusnya produk tidak hanya berbentuk wayang topeng dan membuatnya juga dengan desain lainnya agar dapat lebih mengurangi sampah plastik. Oke, next statement-nya, untuk tampilan PowerPoint terlihat minimalis namun bagus. Untuk presentasi sangat jelas dan lengkap sehingga mudah untuk dipahami. Terus next, tanggapannya, market targetnya kurang luas, kekurangan sasaran pasar, hanya mengincar pasar wisatawan. Marginnya terlalu kecil untuk pemutaran modal. Oke. Next-nya lagi, produk ini sangat bagus dan kreatif, dapat mengurangi sampah plastik dengan mendaur ulang menjadi gantungan kunci. Oke, terus produk ini mengurangi sampah plastik dengan mendaur ulang sampah menjadi gantungan. Produk ini juga dapat lebih mengenalkan wayang kepada turis. Presentasinya juga baik dan lancar sehingga mudah untuk dimengerti. Next-nya lagi, ide yang menarik. Sebetulnya sekarang sudah banyak yang mengaplikasikan reduce, recycle pada produknya. Tetapi hal tersebut menurut saya baik untuk sebuah produk. Apalagi kalau produknya berkualitas. Oke. Itu tanggapan yang masuk di saya. Silakan untuk yang belum memberikan tanggapan, boleh memberikan tanggapan. Ini Muhammad izin ke toilet. Oke. Silakan. Nah, tanggapan dari saya, tadi dibilang marginnya terlalu kecil ya. Oke, ya ini menurut saya sih marginnya ini terlalu kecil. Ini ada 363 ya kalau nggak salah tuh. Ini dengan harga jual 10.000, HPP-nya 9,6, terus marginnya 363. Nah, dari tanggapannya tadi ada yang bilang marginnya terlalu kecil. Nah, mungkin ini marginnya bisa dibuat lebih besar. Nah, ini nanti harganya mungkin bisa bervariasi. Jadi harganya bisa harga satuan atau nanti bisa harga grosir atau harga untuk pembelian dengan jumlah tertentu itu mendapat diskon tertentu gitu. Nah, ini bermain-main di marginnya gitu. Terus segmentasi pasarnya terlalu kecil gitu. Nah, kalau segmentasi pasarnya terlalu kecil, mungkin kalau menurut saya tanggapannya adalah dengan memperluas, tidak hanya memperkenalkan misalnya desain topeng. Next-nya mungkin bisa ke beragam budaya di Indonesia. Gitu. Nah, terus mungkin bisa membuat
Jadi turunan bisnisnya, karena ini produknya desain, bisa juga kita menjual produknya dalam bentuk yang tanpa desain, jadi kosongan. Jadi mungkin ada usaha lain yang lebih orientasi lebih ke desain gitu. Jadi kita menjual produk yang tidak ada desainnya, nanti kemudian dia akan melakukan desain pada produk tersebut. Jadi gantungan kuncinya yang mungkin polos ya. Itu satu. Yang kedua, dari produk turunannya lagi, ini bisa misalnya membuka workshop untuk desain handicraft ya. Jadi kita membuat kursus untuk melakukan desain ini gitu. Dan itu biasanya cukup menarik gitu. Beberapa tempat kalau di Depok tuh di sekitar mana ya, di sekitar Tanah Baru tuh ada keramik ya. Jadi kalau kita mau buat keramik, nah kita bisa membuat di sana gitu. Nah, begitu juga dengan yang ini nih, karena kita punya produk polosnya misalnya, nah kita bisa membuat kursus misalnya untuk membuat kerajinan dengan produk-produk yang kita punya gitu. Tapi mungkin lebih ke arah desainnya gitu. Jadi peserta kursusnya nanti ya melakukan desain pada produk kosongnya gitu. Terus mungkin nextnya untuk produk bisnis turunannya lagi bisa custom ya. Jadi desainnya di custom gitu. Jadi bukan hanya kita yang membuat desain, tapi juga konsumen bisa melakukan pemesanan berdasarkan desain yang mereka inginkan gitu. Nah, itu seperti itu. Ada banyak sih sebenarnya untuk turunan-turunan bisnisnya. Jadi ini yang bisa jadi kalau misalnya marketnya sudah penuh atau marketnya sudah jenuh ya, sudah cukup banyak, atau kita ingin memperluas bisnisnya atau memperluas marketnya, nah kita bisa melakukan new business ya. Jadi new business untuk bisnis-bisnis ya, kita udah punya bisnis ini, nah turunannya untuk bisnis selanjutnya apa gitu. Nah, bisa melakukan seperti itu. Nah, itu yang tadi saya sebutkan. Jadi bisa melakukan penjualan dalam bentuk polosnya, terus bisa custom design, terus bisa buka workshop buat bikin handicraft dengan produk yang kita jual dan seterusnya gitu. Atau ada yang ingin menambahkan selain itu? Silakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, untuk produk ini cukup bagus, cukup menarik, apalagi dibalut dengan lingkungan hidup ya. Jadi untuk mengurangi sampah plastik. Jadi tadi ada yang memberi tanggapan bahwa benar bahwa banyak produk sekarang menggunakan konsep reduce gitu, recycle gitu, buat mengurangi sampah plastik. Dan ini sebenarnya cukup menarik minat konsumen untuk bisa berpartisipasi gitu, di dalam pengurangan sampah plastik. Nah, ada banyak hal sih sebenarnya kayak go green gitu, paperless dan lain sebagainya. Itu juga tema-tema yang cukup menarik juga gitu. Dan kadang-kadang mereka masyarakat ingin berpartisipasi dalam bentuk banyak hal gitu. Nah, mungkin salah satunya adalah dengan membeli produk tersebut gitu. Karena produk tersebut sudah mengusung konsep reduce atau recycle-nya gitu. Oke, ini tema yang cukup menarik, cukup bagus. Oke, terima kasih atas presentasinya. Silakan memberikan applause dengan memberikan emoticon.
Oke, kelompok hari ini ada presentasi dari Naila, Ahmad Fikri, Arya Guna, dan Atar, lalu disusul oleh Indira Naura Lubna, Velia, dan Telita. Ada lagi yang belum melakukan presentasi untuk hari ini? Sudah semua ya? Oke, kalau sudah semua hari ini join semua ya, hadir semua ya. Ada yang tidak hadir atau tidak join hari ini? Gimana Arya Guna? Hari ini hadir semua ya? Sepertinya iya, Pak. Oh ya, oke. Oke, silakan on cam. Saya akan ambil gambarnya untuk absensinya.